Oke, saya mencoba untuk meneruskan. Mudah-mudahan baunya ada. Selamat malam. Iya Pak, Kalau, sinyalnya jelek hmm, banget, muter-muter nggak karuan. iyalah ini saya nggak ngerti ini. Padahal sudah saya perbarui HP-nya anyar. Gitu. Tapi tidak apa-apa, itu udah langsung 7, itu udah 8, 9 gitu. Sudah baik. Gitu. Malam Iya, Pak, Pak. ya Bu Sylvia Hidayat. Ini guru BK, dia Mas apa BK di Bengkulu itu. Oh, Mm-mm. yang menurut saya Pak, ini kan apa namanya, kadang kita stres nih Pak ya. Kita stres tapi kita tidak bisa ya, apa namanya, mengeluarkan ya. Kadang kita apa namanya, merasa apa yang kita punya ini kayaknya nggak bermanfaat semua. Nah, itu gimana itu Pak ya? Kalau dari segi psikologi Pak. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk sebuah kehidupan. Itu dulu kita pahami. Tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan. Alam Iya, semesta benar. itu kan menyediakan apa yang ada. Alam semesta itu nggak memikirkan jahat, baik, jelek, buruk, enggak. Jadi apapun yang ada dalam pikiran kita, dia bisa menjadi nyata. Jadi kalau kita merasa bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa buat apa-apa, saya stres, saya bingung, ya mungkin untuk sesaat dia bisa lega, tapi dampaknya itu kan adalah sesungguhnya dia menarik rasa kesal itu, dia menarik rasa sedih itu. Ketika mari kita perhatikan orang-orang yang stres dan tanda petik, bahasa yang keluar itu adalah bahasa-bahasa yang sesungguhnya itu memperkecil dirinya. Saya bingung, saya pesimis, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya selalu begitu. Nah, kalau kita belajar tentang teori vibrasi, Ya. apa yang kita ucap itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita sedih, sedih, sedih ya jadi sedih lah. Tapi Jadi kalau kita seringkali bingung, kita apa yang kita pikirkan ini terjadi apa Pak? Kita teori iya. Sekarang ya kalau kita diskusi segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, kalau kita kuatkan dengan energi, dengan fokus, dengan semangat, maka apa yang ada dalam pikiran kita bisa jadi nyata. Nggak ada orang sukses nggak dasar dari mimpi, karena mimpinya itu di-push, difokuskan dengan energi, dengan harapan, maka dia jadi sukses. Tapi kalau misalnya mari kita lihat orang yang patah cinta, putus cinta, orang yang galau, dia pasti akan membarakukan, aduh saya sedih, saya sedih, saya sedih. Ya jadi sedih beneran gitu loh. iya. Sama juga dengan kondisi COVID. Aduh, kapan ya COVID-nya ini berakhir? Aduh, saya bisa jalan-jalan, aduh stres ya aku di rumah terus ya. Kalau dia ngomong stres, ya akibatnya ya stres, ya jadi stres beneran. Banyak yang tanya sama saya tadi Pak sebelum kita kita apa namanya, live streaming ini. Apa sih sekarang gimana nggak stres? Biasanya apa namanya? Biasanya kita ini kan selalu melakukan aktivitas terus, ya kan? Apapun itu. Tapi kenyataannya sekarang ini kita hanya dibatasi di rumah, di rumah, di rumah. Lah orang yang nggak pernah, yang jarang di rumah, terus akhirnya dikungkung oleh satu keadaan kayak gitu, pasti dia stres dong. Terus dia tanya sama saya, harus apa? Apakah harus pasrah? Haruskah kita apa namanya, menuruti pemerintah terus atau apa gitu. Nah, kalau mengalami hal kayak gini ini apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya seperti tadi, kan ada
stres itu kan ada dari singkatan. Lihat dulu situasinya. Pahami bahwa sekarang ini adalah akibat dari kemarin. Ngerti dulu deh. Nah, setelah kita S ya, sekarang T. Stres kan T. Setelah kita menyadari, kita harus temukan apa yang harus bisa kita buat sesuatu, apa yang harus kita rencanakan, temukan sebabnya, apa yang menyebabkan kita menjadi stres. Setelah kita pahami, kita temukan dulu nih stres, itu T. Setelah kita menyadari, kita temukan akar masalahnya, terus kembali ke R. Stres kan? Ngapain? Ya, kalau kita sudah temukan jalannya, ya kita harus meresolusi diri. Nah, meresolusi diri ini penting, gitu loh. Jadi ketika misalnya ada orang berdamailah dengan COVID, kok rasanya saya kurang setuju, gitu loh. Kenapa? Karena berdamai boleh dalam situasi kayak begini, tetapi usaha juga penting. Meresolusi diri harus penting, gitu loh. Kita tidak bisa hidup dalam kondisi yang sekarang. Kita harus bisa menata hidup menjadi lebih baik ke depan, walaupun akan ada perubahan-perubahan perilaku misalnya. Itulah yang kita sebut dengan new normal itu tadi. Jadi kalau kita dalam kondisi stres apapun bentuknya, dalam kondisi COVID, kayak dalam kondisi kita dibohongi, dikhianati, dipecundangi, dan sebagainya, kita stres dengan anak kita, dengan istri kita, dengan pasangan kita, pokoknya kita nganggap kita stres gitu. Maka stres itu setelah kita pahami, kita temukan masalahnya apa, nah kita harus juga meresolusi diri gitu loh. Nggak bisa kita bagaimana, itu yang kita sebut dengan move on itu tadi. Onyo bilang, ya nggak bisa kalau kamu ini nggak bisa di kamar terus, ya harus move on. Gitu. Itu yang kita sebut dengan stres kita, R itu tadi. Nah setelah kita meresolusi diri, kita move on, terus ngapain? Ya kalau sudah kita udah akan segera meresolusi, ya dieksekusi gitu loh. Ya dilakukan gitu loh. Kalau kamu stres di luar, kalau kamu stres di rumah, ya cari resolusi supaya kamu mendapatkan sebuah kegiatan di rumah gitu loh. Kalau sudah kamu temukan ide-ide kamu, ya eksekusi gitu loh. Kayak misalnya kita nih di rumah terus hampir 3 bulan ya Jeng ya. S-nya terakhir apa Pak? Hah? Tadi kan situasinya setelah itu temukan akar masalahnya, resolusi diri, eksekusi. Yang S-nya terakhir apa? Ya, apa Pak? setelah dieksekusi, dievaluasi. Ketika kita mendapatkan teknik Instagram kayak model kayak begini, ya kita eksekusi kan. Setelah kita live di Instagram maupun di Facebook atau di apaan forever, oke kita evaluasi apa yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, S yang terakhir, ya kita mensyukuri. Nah kalau udah mensyukuri, urusanmu lah. Urusan saya. Jadi gini Pak, saya pernah punya pasien saya stres. Stres itu dalam arti gitu. Sudah ke rumah sakit jiwa nih, ya ke rumah sakit jiwa kan ada batasan waktunya Pak, tidak mungkin bisa ditaruh di situ terus. Sampai akhirnya dia dibawa ke rumah, cuma digituin aja, dibiarkan aja, yang penting kalau makan yang ini. Terus apa yang harus kita lakukan ini Pak? Karena sudah nih biasanya kan kalau ke rumah sakit jiwa kan sudah pernah ya semua, ada psikolog, ada apa gitu. Nah itu kan yang sering kali kadang kami orang spiritual itu melakukan hal-hal yang berbeda Pak, yang berbeda. Kenapa saya bilang melakukan hal yang berbeda? Yang biasanya nggak boleh mandi, ya kan? Jangan mandi, yang penting dia kasih obat tidur kan gitu kan, biasanya orang stres gitu. Tapi ini kebalikan. Saya terapinya
dengan mandi itu Pak. Dengan mandi. Semakin dia pikiran, dia semakin kumat, semakin apa, kita suruh dia tentunya dengan ubo rampe yang garam lah, istilah kasarnya, untuk dia mandi kan gitu. Nah, kalau dari psikologi itu gimana itu Pak? Ya, seperti yang tadi saya bilang tadi, kan dampak dari stres itu kan ada 4. Ya, efek psikis, pikiran, efek fisik, ya fisik, sekarang dia akan berhubungan dengan anatomi, kemudian efek kognitif, ya dia akan menyambut ke misalnya kita jadi lupa, jadi pikun, jadi kayak orang ayanan, itu kognitif, dan dampak yang terakhir adalah secara perilaku. Nah, kalau tadi bicara tentang stres sudah berdampak yang sudah ada di rumah sakit jiwa dan tanda petik, atau sudah masuk ke medis, itu adalah stres yang berakibat fisik. Oh gitu. Artinya dia sudah memulai perilaku bukan saja karena dia punya pola pikir yang salah, tapi dia sudah menyerembet ke sarafnya, ke anatomi tubuhnya, ke ke fisiknya. Maka dibutuhkan penanganan di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit tugas psikologi ya dia hanya sebagai pendamping. Dia tidak serta-merta akan terjun langsung. Maka proses yang penanganannya yang paling dominan adalah psikiatri, dokter jiwa. Karena efek dari stres itu sudah bukan lagi dia merubah pola pikir, bukan saja dia merubah perilaku, tapi sudah merubah tatanan fisiknya. Nah, fisiknya itu sudah di luar dari konteks psikologi, bukan lagi psikologi yang bekerja, tapi sudah ke dokter, atau dalam hal ini adalah psikiatri. Nah, untuk sampai ke situ, saya punya keterbatasan untuk menjelaskannya gitu. Oh gitu. Jadi, nah, stres yang kita hadapi sekarang ini adalah stres yang dalam konteks menengah atau awal gitu ya, yang bisa berdampak ke perilaku, ke fisik, ke psikis, dan ke kognitif. Tapi kalau sudah dampak stres ke fisik, ya itu urusannya nanti dokter ya. Depresi itu kan tingkat tinggi, tingkat menengah, tinggi, misalnya kasus-kasus ODC, perilaku yang menyimpang, kemudian ya kasus-kasus banyak, bipolar, schizophrenia dan sebagainya, itu udah urusan stresnya yang sudah berdampak ke fisik gitu loh. Itu udah dokter itu nanti. Oh gitu. Kalau sekarang ini orang gampang sekali ngomong stres Pak, gitu kan, dikit-dikit stres, wah stres aku, kepanasan aja, habis kena sinar matahari, ya aku stres aku kan gitu. Kenapa kata-kata ini sangat familiar gitu loh Pak, padahal itu kan sebetulnya kata-kata itu kan doa Pak, kan gitu. Ya. Iya kan? Ya itu tadi. Semua orang, setiap yang istilah kasarnya sesuatu keadaan yang tidak nyaman ataupun tidak mengenakkan dia langsung bicara stres. Padahal kan itu enggak. Nah, bagaimana cara kita ini sebetulnya untuk merubah loh, itu harus dirubah. Iya. Kita harus dirubah. Harap dipahami bahwa salah satu ciri-ciri masyarakat kita yang bersosialisasi, ciri-ciri dari orang kita yang bermasyarakat, karena manusia itu kan adalah makhluk sosial, itu ada satu yang kita sebut dengan ego. Ego itu adalah dimiliki oleh setiap manusia. Nah, fokus saya di sini karena ego itu dimiliki oleh hampir semua, sehingga kita nih ya itu ingin menunjukkan rasa ego bahwa saya stres, padahal saya nggak stres gitu loh. Oh gitu. Ini fungsinya adalah untuk menunjukkan egonya dia. Sama sebetulnya saya merasa sakit, tapi nggak sakit gitu loh. Saya merasa susah, tapi nggak susah gitu loh. Nah itu alami, sifat manusia begitu. Nah, kenapa misalnya contoh kecil kenapa orang lebih suka percaya sama orang lain ketimbang sama yang percaya sama orang lain ketimbang percaya sama yang bersangkutan gitu misalnya. Ya, betul.
Itu karena memang jiwa manusia itu kan karenanya lebih gampang, lebih mudah dicerna. Ya sudah, saya ngomong stres aja. Padahal sebetulnya dia nggak stres, karena ukuran stres itu kalau di kami ya, di tempat kami, ya bisa kita nilai apakah ini menengah, apakah ini awalan, atau ini sudah akut gitu loh. Kan ada tingkatannya. Nah, kadang-kadang bahasa stres itu dipukul rata. Pokoknya saya stres. Ya tapi nggak begitu juga gitu loh. Karena penanganannya begitu. Sama sebetulnya, iya kadang-kadang kita kan suka melebih-lebihkan. Dan itu memang manusiawi. Tapi kalau terlalu berlebihan juga nggak baik juga gitu loh. Nah, itu yang saya lihat dari kondisi seperti itu. Nah, Pak Isam ingat nggak pada saat kita event di Palembang itu? Jadi setiap malam itu, setiap malam audiens yang ada tuh kurang lebih 3.000 sampai 5.000 orang setiap malam itu, Pak. Gitu. ya. Jadi Dan itu bayar lagi ya? Gimana, Pak? Ya, dan itu bayar lagi ya, nggak gratisan kan? Gimana, bayar Pak. Gitu. Nah, pada saat bayar itu. Ya, pada saat mereka istilah kasarnya dilakukan, ini sedikit Pak, dilakukan satu hipnotis oleh Bapak nih ya kan, gitu. Kan Bapak ini kan berusaha untuk mencungkil, mengulik-ngulik istilah kasarnya kan apa yang ada dalam hati dia kan. Nah, dan di sebelah sana tahu-tahu jerit-jerit, yang di sana getruk-getruk pukul-pukulin lantai, terus ada juga yang sampai mukul-mukulin badan, sampai ada yang akhirnya kesurupan gitu kan. Nah, sebetulnya kenapa ada satu kesamaan dari mereka itu pada saat Pak Hisam melakukan itu juga mengangkat stresnya mereka atau apa itu, Pak? Ya, itu dalam istilah kita itu yang kita sebut dengan deepening. Jadi pendalaman, ya, pendalaman kasus ya. Ya. Nah, saya masuk lewat sebuah bahasa simbol. Misalnya begini, bahasa simbol itu adalah bahasa yang sifatnya universal. Artinya semua orang tahu. Tapi karena semua orang tahu, dia memiliki nilai tersendiri. Misalnya begini, ya. Siapa sih orang yang tidak terenyuh dengan kalau kita menyebut nama ibu misalnya? Manusia mana yang mau tegar di Indonesia ini kalau kita menyebut nama ibu, mama, emak, atau siapa lagi? Forever lah ya. Nah, itu kan bahasa singkat tetapi dia ke dalam. Nah, kenapa? Karena dari kalimat ibu itu interpretasinya bisa macam-macam. Ya, bahwa surga di telapak kaki ibu, bahwa karir kita dia berkat dari doa ibu kita, dan doa ini adalah setulus hati sepanjang hayat, kasih sayangnya mulai dari kita dilahirkan dan sebagainya. Artinya hanya kata ibu saja itu menjadi sejuta interpretasi bagi setiap masyarakat, terutama di Indonesia ya, yang punya nilai rasa hormat, menilai rasa kepatuhan dengan orang tua. Nah, ketika dalam proses-proses dia stres, dia bingung, dia linglung, dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka dalam proses deepening menurunkan level dari beta ke alfa, maka bawah sadarnya, ya, atau gini, saya berkomunikasi dengan bawah sadarnya, karena bawah sadarnya itu kalau dengar kata ibu, kemudian dia akan menjadi interpretasi yang luas, maka itu senjata yang paling baik ketika ya, maafkanlah diriku ketika saya berbuat salah sama ibu misalnya. Nah, kalimat itu menjadi senjata ampuh ketika kita akan mengulik rasanya dia. Maka ketika dia mengeksplor, dia keluar, ya dia akan menjadi lebih baik. Gitu gambarannya. Sehingga beban dia, stresnya dia, atau tertekannya dia menjadi lebih ringan karena dia mau mengakui. Ya. Jadi
rasa salah yang terpendam dalam hati, ketika saya mengakui rasa salah saya, itu akan menjadi beda, Pak, ketika kita membawa rasa salah itu sepanjang masa gitu loh. Nah, itu itu kalau kita disentuh hati kita. Nah, ada beberapa waktu atraksi kita, Pak. Ingat nggak Bapak membawa atraksi the doll boneka Nina Bobo, Nina Bobo. Oke. Ya kan? Lagu itu kan sebetulnya kan lagu untuk merefleksi bahwa kita melepaskan satu stres kita biar orang tidur, ya kan? Nah, ini salah satu untuk pelepas stres itu adalah salah satunya adalah dengan istirahat ataupun tidur, Pak. Gitu. Tapi yang pada saat kita melakukan Pak Isam melakukan atraksi itu kan saya kan di belakang panggung, Pak. Saya cuma ngelihat aja kan gitu atraksinya Pak Isam. Waktu Pak Isam pakai boneka atau enggak ya, Pak? Enggak ya, cuma musik ya kalau nggak salah ya. Pakai. Dua-duanya. Pakai ya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya pakai ya? Ya. Terus ada orang perempuan juga yang di situ ya, Pak ya? Kalau nggak salah ya. Jadi saya di situ kok kita ini orang spiritual, Pak, bukan orang psikologi ya kan gitu. Orang spiritual. Di situ saya melihat pada saat Pak Isam melakukan lantunan lagu Nina Bobo mulai ini ya terusan yang di atas itu mulai tidur ya kan, di bawah itu mulai tidur dan mulai ada yang cekikikan terhanyut, Pak, ya toh? Ada yang cekikikan karena kesurupan, ada yang ketakutan, Pak. Ya. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Saya sebetulnya pengen tanya itu dari 5 tahun yang lalu, tapi nggak sempat tanya. Nah, ini eneng bahasan tentang stres ini, saya pengen tanya gitu loh. Itu buat apa tuh, Pak? Saya kan bilang gitu. Apa sih yang mau disampaikan pada saat Pak Isam melakukan atraksi lagu Nina Bobo, ya kan? Nina Bobo itu orang yang di atas panggung itu ibu-ibu sama itu dia tidur, terus yang di bawah itu ada yang banyak yang tidur, ada yang cekikikan dan ada yang kesurupan. Itu piye itu, Pak? Gitu. Gini, Bu. Ini apa? Kalau identik dengan Nina Bobo, Ya. itu adalah konteksnya ke fenomena. Ya, no? Fenomena ini ada dua hal yang berbeda. Jadi kenapa harus Nina Bobo? Nina Bobo itu adalah fenomena. Apa fenomenanya? Kalau kita baca di YouTube, baca di informasi apapun juga, bahwa Nina Bobo itu banyak versi. Oh gitu. Nah, versi yang paling memungkinkan adalah bahwa sebetulnya lagu Nina Bobo itu adalah lagu misteri. Lagu yang memiliki nuansa mistik. Iya. Jadi itu kalau kita lihat dari baitnya itu kan adalah Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Jadi dari bahasa Nina Bobo itu membuat sebuah interpretasi bahwa ayo nakau Nina Bobo ya, Nina Bobo ya. Nah sesungguhnya konteks Nina Bobo itu adalah yang membuat dia tidur bukan karena anak kita, tapi adanya satu energi lain, kata ya, yang kita sebut dengan Nina itu. Nina ini siapa sih? Gitu loh. Oh, iya, Kenapa harus pakai nama Nina? Nina ini siapa? Nah, setelah ditelusuri, setelah dilihat, ternyata Nina ini punya hikayat, punya sejarah, punya cerita yang notabene dia orang Belanda mati gitu loh, saudara. Oh iya. Terus orangnya itu
Ya, orangnya itu matinya di pangkuan ibunya ketika misalnya Nina itu nakal, ya. Nina itu nggak mau tidur, terus digendong-gendong, segala macam, disebut Nina, Bobo. Jadi dia bicara dengan Nina. Nah, Bobo dalam konteks ini adalah Bobo bukan tidur, tapi Bobo itu meninggal. Oh, ya. Berarti kalau Oke. Nah, seandainya dari kita mengalami sinyalnya kurang bagus, Pak. Iya. Atau digantian gimana? Kalau jenengan di atas, saya di bawah. Coba, nggak apa-apa Pak, biarin Atau aja. gantian. Nah, saya nanti sama aja Pak. Saya elek terus. Atau saya Nggak apa-apa. Jadi gini Pak. Iya, atau karena itu sinyal Pak. Jadi percuma aja. Nah, tadi Pak Isam di bawah kurang bagus, sama aja kan, sekarang juga putus-putus. Jadi gini Pak. Kalau saya lihat fenomena tadi, kenapa apakah energi lain ini juga bisa untuk menghilangkan stres? Nah itu loh. Sebagaimanakah kekuatan? Ya. Kita yakin bahwa kita orang spiritual pasti bisa, jawabannya gitu kan gitu. Cuman dari segi psikologi nih, kalau ada energi lain yang menyentuh, karena kan kalau yang Nina Bobo oke lah, kita memang mitologinya, legendanya seperti itu. Tapi kan yang saya lihat itu, saya kini kan mantau nih Pak, saya mantau orang-orang yang ada di sekitar situ tuh, ada yang nangis, ya kan? Ada yang surupan, ada yang tidur, entah tidur bener, entah tidur apa, tapi kenyataannya dengan mendengarkan lagu itu dia benar-benar bisa ini. Dan ada yang saya tanyain, apa yang kamu rasakan pada saat kamu ini? Saya plong, saya bisa nangis, ya kan? Nah, apakah efek dari energi luar, energi negatif itu bisa signifikan untuk juga bisa membersihkan, mengobati stres itu, Pak? Ya, kalau bicara energi, saya yakin jenengan lebih banyak tahu daripada saya gitu. Oh, sampai ya Pak Karyo itu kalau kita bicara tentang energi loh. Tidak. Energi dalam konteks ke saya itu adalah energi sama dengan semangat. Energi sama dengan kemauan. Energi sama dengan keinginan. Itu energi, Pak. Itu pengertian saya. Tapi kalau energi yang dimaksud dalam konteks yang tadi, saya yakin bahwa lebih banyak paham. Karena dia menyangkut apa yang kita sebut dengan ESP, Extra Sensory Perception. Kekuatan lebih yang berada di luar tubuhnya. Gitu loh. Itu saya yakin begitu. Bagaimana seseorang bisa menarik dari luar untuk sebuah keadaan. Itu hanya bisa ditempuh lewat spiritual. Bisa ditempuh lewat cara supranatural seperti yang jenengan hadapi selama ini gitu. Nah, bahwasannya untuk salah satu penyembuhan stres adalah energi yang kita ciptakan sendiri. Maka energi yang saya maksud adalah hati-hati dengan energi pikiranmu gitu loh. Hati-hati dengan energi pikiranmu. Karena pikiranmu akan menentukan apa yang kau lakukan, apa yang kau inginkan. Betul, Pak. Kalau pikiranmu adalah sesal, gelisah, sedih, tidak bahagia, atau yang negatif-negatif semua, maka yakinlah yang negatif pula lah yang kau akan terima, gitu loh. Itu kita sebutkan energi, karena dia menyangkut masalah kepribadiannya kita. Oh, siap, Pak. Nah, itulah hebatnya, nanti kita bisa kolaborasi untuk selanjutnya, bagaimana energi yang jenengan kemas di luar, ya, di luar kekuatan tubuhnya, dengan energi yang ada dalam tubuh kita dalam sudut pandang energi itu kan ambisi, itu energi, keinginan, kemauan,
Nah, itu bagi saya itu adalah energi gitu. Oke Pak, berarti kalau yang terjadi seperti itu memang itu couplingnya supranatural ya Pak. Tapi Ya, kalau saya lihat Pak, sekarang ini fenomena stres itu tidak hanya menyangkut dewasa Pak. Anak cilik-cilik, anak kecil ya. itu sudah dikit-dikit stres. Karena sekarang kita tahu nih, apa namanya, pola pendidikan kita. Saya ngajari anak saya SD, saya pusing Pak, gitu kan? Karena apa? Jelas-jelas pelajarannya itu dulu itu saya dapat waktu SMP kelas berapa gitu. Tapi anak saya itu sekarang, nah sampai dia itu saking stresnya, saya kan tahu namanya dia anak saya. Saking stresnya dia tuh selalu mimisan nih Pak, mimisan. Saya bawa ke dokter, jawabannya dokter panas dalam, ya kan, panas dalam karena dia akan lihat secara asli. Tapi saya lihat dia selalu bilang gini, Uta capek nih, Uta nggak bisa nih, Uta mau nih kan gitu. Tapi pada saat dia rileks, pada saat dia tes atau apa, kadang dia dapat nilai yang sangat bagus Pak. Nah ini apa ini Pak, fenomena sekarang ini kok dari kecil aja kita sudah dikasih bibit stres itu piye gitu. Ini saya ini dapat teman-teman semua orang sekolah semua ini. Iya. Ada terakhir ini ada Agnopasti. Agnopasti ini kalau nggak salah ini anak psikolog dari Bali nih. Ada Pak Sabit Tohari. Pak Sabit Tohari ini psikolog dari Banjarmasin ini. Ini ada banyak lagi nih, ada Mbak Wina, kemudian ada Didit Wayang. Ini ada beberapa teman saya yang kebetulan psikolog. Jadi oke gini. Jadi dipahami saja dulu. Nah, kembali lagi ya, dipahami bahwa stresnya kita di usia kita ini dengan stresnya anak-anak itu berbeda kapasitasnya. Oh iya ya. Berbeda apa namanya situasinya, gitu loh. Nggak bisa kita samakan. Ya, nah, makanya kan saya bilang begini. Butuh apa itu Pak? Ya sebetulnya sih gampang saja ya. Komunikasi, bersinergi, ya itu juga satu hal yang baik gitu ya. Karena stresnya anak kita dengan stresnya kita itu jauh berbeda karena pressure-nya dia lebih banyak karena teknologi, kemudian pergaulan itu mempengaruhi situasi anak kita. Akan sangat timpang. Oh ini Mbak Wina dari Magelang ini pasiennya. Banyak bergabung Pak. Banyak juga dari saya ini. Kita yang dari Bali, dari mana-mana itu tadi. Jakarta. Iya. Ini Mbak Wina ini Magelang ini, Mbak Agnopasti. Jogja, sorry. Dia anak psikolog, dia motivator ya. Kemudian. Jadi saya dulu pernah tinggal di Magelang, Pak. Oh. Tinggal di Magelang. Ilmu. Ngelmu. Iya, pada zaman Sintaro, Pak. Sinting separuh. Iya, jadi kan sebetulnya ya bahasa antara ibu dan anak itu mungkin itu ada Agnopras ini yang dari Magelang ini juga pakarnya juga dia bagaimana ya ada proses antara hubungan anak dengan orang tua itu bisa jalan dengan baik. Yang paling mendasar adalah komunikasi. Oh, siap, Pak. Itu udah pasti gitu. Karena komunikasi antara ibu dan anak dengan orang tua kanak itu adalah salah satu cara untuk berbagi. Ya, berbagi. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita tidak tahu ketika anak kita punya masalah di luar. Nah, kalau dia datang ke rumah kita, terus mulutnya kita nggak mau terbuka juga, ya juga dia tambah stres gitu, kan begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya mungkin bahasa saya yang paling mungkin adalah komunikasi gitu. Komunikasi yang terjalin. Jadi untuk penanganan stres itu harus kita
apa namanya, seperti tadi Pak Isam ini kan yang paling ringan Mbak sekarang, yang paling ringan yang bisa kita lakukan di rumah. Nah ini kan kalau stres kita butuh psikiater atau butuh apa namanya orang atau spiritual ataupun apa. Nah bagaimana Pak caranya kita ngatasi stres diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita ini kan saking streseran degawean live streaming terus Pak ya. Iya nggak? Iya, iya, iya. Ya, oke, sebentar ya. Ini mau saya tak rubah dulu. Iya, iya. Saya tetap ganteng lah. Sinyalnya yang jelek. Percaya. Sayanya masih oke loh. Sinyalnya yang jelek. jadi saya ya mungkin karena saya tidak tahu ya karena ya ini semuanya di luar kendala ya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang padahal sudah pakai wifi, sudah saya pakai seluler tapi kok ya masih. Karena kan memang posisi rumah saya kan di bukit kan dan di lembah. Di mana Pak Jogjanya, Ya kan Pak? Rumah di perumahan Gunung Sempu. Di daerah Gunung Sempu. Gunung Sempu. Nah, Madukismoel. Oh, jen. Itu kan daerah bukit kan? Jen. Daerah bukit. Nah, posisi rumah saya itu di bawah. Jadi tidak di atas tapi di bawah. Mungkin kalangan gunung kali. Ya, jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini? Ya, yang kita pelajari hari ini itu adalah kalaupun kita hari ini menghadapi kendala tentang pandemi atau tentang apa sajalah yang menghempit perasaan dan dada kita. Mungkin hari ini kita sedang diduduk masalah, mungkin hari ini kita sedang sedih, atau mungkin hari ini kita tidak tahu kita harus berbuat apa, atau hari ini kita menjadi tidak stabil perasaan kita dan sebagainya karena saya punya masalah dengan sahabat saya, apa ya? Iya, dengan kantor saya, dengan orang-orang di sekitar saya. Nah, hari ini kita bisa belajar bahwa apapun yang kita alami hari ini, yang paling disembuhkan, yang harus kita sembuhkan itu adalah pikiran kita sendiri. Cara berpikirnya. Jadi, contoh misalnya begini, mengafirmasikan diri kita sendiri. Jadi kalau mengafirmasikan diri kita sendiri, saya sering ngomong sama teman-teman yang lain, kalau dengan cara ini, kalau dengan cara musibah yang kau alami hari ini, kalaupun hari ini kau sedang dirudung masalah atau dirudung musibah atau dirudung cobaan hidup, nah ini ya. Kalau hari ini saya dicoba hidup saya oleh pandemi, kalau hari ini saya diuji ya, oleh persoalan-persoalan hidup, saya yakin ini atas kehendak-Mu, atas kehendak yang kuasa. Amin. Kalau saya dihadapkan oleh sebuah masalah, saya yakin ini atas kehendak-Mu. Untuk Amin, itu, amin. saya pasrahkan kembali kepadanya, karena Dia yang maha memiliki atas perasaan yang, karena Dia mampu membolak-balikan perasaan kita. Wah, wis puitis. Amin. Ya kan? Siap Pak. Terima kasih Kalau Pak. kalau dengan cara ini, dengan musibah ini adalah caramu Tuhan, agar aku lebih dekat kepadanya atas kuasanya, maka saya ikhlas. Nah, jadi S yang terakhir itu ya adalah syukur. Jadi walaupun kita menghadapi kondisi kayak begini, ya sedapat mungkin ya kita bersyukur.
Karena ini Amin. adalah caranya Tuhan, ya, untuk menguji kita dan menguji keimanan kita. Apakah kita akan mengeluh terus, atau kita akan berusaha untuk keluar dari situasi ini? Itu tantangan. Siap, Pak. Ya. Sip, wah, apik tenan itu Pak. Terima kasih Pak. Ini nggak terasa sambil sinyalnya muter-muter sudah 1 jam lebih ini Pak. Aku ya, iyalah, wis karepmu lah, saya Tapi sudah nggak apa-apa. berusaha Jadi, itu. alhamdulillah ini tadi kita sudah dapat beberapa poin-poin penting yang bisa kita dalami, bisa kita ambil manfaat dari hikmah malam ini. Nah, hikmah pula, ya kan gitu Pak. Jadi bahwa stres itu tidak perlu kita takuti, bahwa kita harus tetap bersandar dan bersyukur pada Allah, dan yang paling penting itu kita adalah selalu positive thinking. Mungkin itu Pak ya, Pak Isam? Ya. Oke, terima Ya, kasih Pak Isam. betul. Mungkin Rabu Jadi nanti, sampai besok sore Rabu kita nanti. akan trial di. Besok kita mau uji coba ya. Ya. Ya, kita besok trial di Facebook. Jam berapa jam? Jam 4 Pak, jam 4 sampai jam 5. Jam berapa? Jam 4 sampai jam 5. Mungkin kita akan membahas. Besok kita trial. Ya mungkin diteruskan aja seperti ini, nggak masalah lah. Siap Pak. JJ, makasih loh Pak. Salam untuk keluarga. Oke, di Jogja, kita trial. JJ. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.